Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Helilatul Fadriyah dengan NIM B1C124061. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi Microsoft Excel yang ketujuh, yaitu tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa sih VLOOKUP itu? VLOOKUP adalah pengambilan data yang digunakan untuk menemukan data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil atau menghasilkan nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan acuan sebuah nilai kunci yang spesifik. Atau VLOOKUP itu digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Nah, sedangkan HLOOKUP itu digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan rumus VLOOKUP. Contoh penggunaan fungsi VLOOKUP di sini, kita akan mencari gaji pokok para pegawai dengan tabel referensi tabel gaji seperti ini yang sudah disediakan. Jadi kita langsung masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu kita blok tabel golongan. Jadi tujuan kita memblok tabel golongan ini karena di tabel referensi juga memiliki tabel golongan. Lalu titik koma, dan kita blok tabel gajinya dari B11 hingga D14, lalu kita kunci. Nah, kuncinya itu menggunakan Fn plus F4, lalu kita klik titik koma, lalu 2. Nah, 2 ini adalah nomor kolom pada tabel referensi. Jadi kan kita mencari gaji pokok, jadi kita klik nomor 2 itu 1, 2 nomor kolomnya, lalu titik koma dan 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita klik 2 kali. Di sini kita sudah mendapatkan gaji pokok para pegawai sesuai dengan tabel gaji seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Di sini memang seperti data seperti tadi. Nah, kita akan mencarikan potongan gaji pokok para pegawai dengan menggunakan rumus HLOOKUP. Di sini juga sudah tersedia tabel referensi, itu tabel potongan. Kita langsung saja masukkan rumusnya, itu sama dengan HLOOKUP. Lalu kita blok golongan, lalu titik koma, dan kita blok tabel potongannya dari B17 hingga D18, dan kita kunci Fn plus F4, lalu titik koma, lalu kita klik, kita beri angka 2, yaitu nomor pada kolom tabel referensi, lalu titik koma lagi, dan dan kita enter. Ini dia hasilnya, hasil potongan gaji pokok para pegawai yang diambil dari tabel referensi potongan di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya VLOOKUP itu terbagi menjadi 3, yaitu VLOOKUP dengan left, mid, dan right. Yang pertama di sini saya akan mencontohkan VLOOKUP left. Nah, VLOOKUP left ini adalah mengambil data dari kiri ya. Jadi di sini kita sudah mempunyai tabel data, dan juga di sini kita akan mencari nama barang dengan menggunakan referensi tabel barang seperti ini. Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP left, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu left artinya kiri, lalu kita blok kodenya, lalu titik koma, kita klik angka 3. 3 ini adalah jumlah karakter yang diambil pada tabel referensi, yaitu 1, 2, 3, lalu tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensinya, lalu kita kunci Fn plus F4, lalu kita klik titik koma 2, yaitu jumlah kolom pada tabel referensi, jumlah sel yang ingin diambil itu sel kedua, lalu titik koma 0,
tutup kurung, enter. Klik 2 kali. Nah, di sini sudah tertera nama barang yang kita cari dengan berdasarkan tabel referensi seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah VLOOKUP MIT. Jadi VLOOKUP MIT ini itu mengambil data dari tengah. Nah, langsung saja saya sudah mempunyai juga tabel data seperti ini. Kita akan mencari harga pada barang di sini, yaitu dengan menggunakan tabel referensi pada tabel barang ini. Jadi kita klik saja rumusnya, itu sama dengan VLOOKUP lalu MIT artinya tengah, mengambil data tengah, lalu kita blok kode barangnya, titik koma 5. Nah, 5 ini adalah hitungan karakter dari kiri ke jumlah karakter yang diambil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, titik koma lagi, terus 5. 5 ini adalah jumlah karakter yang diblok dari tabel referensi, itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensinya ya. Dan kita kunci Fn plus F4 and kita titik koma 2, yaitu sel yang akan diambil, yaitu sel kedua, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, harganya di sini sudah tertera ya. Jadi seperti inilah penggunaan VLOOKUP MIT. Yang selanjutnya itu ada VLOOKUP right, yaitu mencari data dari kanan. Nah, sekarang kita akan mencari stok pada barang dengan tabel referensi di bawah ini. Jadi kita klik sama dengan VLOOKUP, masukkan rumusnya VLOOKUP, lalu right atau kanan, lalu kita blok tabel kode barang, lalu titik koma 3 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari tabel referensi, yaitu kan dari kanan, jadi kita ambil seperti ini dari 1, 2, 3, yaitu 20p yang dari kanan, lalu tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensi yang kita pakai adalah tabel yang ini karena kita akan mencari stok barang. Lalu kita kunci Fn plus F4, titik koma 2. 2 ini adalah nomor sel yang akan kita ambil, yaitu sel kedua, 1, 2. Lalu titik koma 0, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui stok pada barang dengan menggunakan tabel referensi seperti ini. Jadi kodenya ini di sini kan cuma dikasih kode ini. Kita akan mencari stok barang yang tentunya menggunakan tabel referensi di bawah. Seperti itu penggunaan VLOOKUP right. Nah, selanjutnya VLOOKUP juga terbagi menjadi 3 string, yaitu left, mid, dan right, sama seperti VLOOKUP. Pertama-tama kita akan menggunakan rumus VLOOKUP left, yaitu mengambil data secara horizontal dari kiri. Langsung saja di sini kita mencari nama barang dengan sudah tertera di sini tabel referensi nama barangnya. Langsung saja kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP lalu left atau kiri, kita blok kodenya, sel kode, lalu titik koma 3. Nah, 3 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari blok tabel referensi, yaitu 1, 2, 3, yaitu BO1, itu 3 karakter. Lalu tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensinya dari C11 hingga G12, lalu kita kunci Fn plus F4.
lalu titik koma lagi, 2, itu jumlah kolom pada tabel referensi. Yang kita mau ambil itu kolom kedua, yaitu board type 1 ini. Lalu titik koma lagi, 0, tutup kurung, enter. Klik 2 kali sini. Nah, di sini sudah tertera nama barang board type 1 sampai 5 dengan tabel referensi di sini. Nah, next di sini kita akan menggunakan rumus lookup mid untuk mencari harga pada barang. Untuk mencari harga kita menggunakan rumus lookup mid, jadi sama dengan lookup lalu mid atau tengah, itu mencari data tengah, lalu kita blok sel kode titik koma 4. Nah, 4 ini adalah hitungan karakter yang di tengah, yaitu 4, yaitu 1, 2, 3, 4 ini 1500 hitungan karakter tengah. Lalu titik koma lagi 4, yaitu jumlah karakter yang diambil dari blok tabel referensi. Nah, tabel referensi kita ambil adalah tabel referensi yang ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita tutup kurung, titik koma, kita blok tabel referensinya ya. Kunci Fn plus F4, titik koma lagi, 2, kolom kedua maksudnya, 1, 2, titik koma, 0, lalu tutup kurung, enter. Klik 2 kali, kita kasih accounting dulu ya. Nah, di sini sudah tertera harga pada barang dengan menggunakan rumus lookup mid. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus lookup right atau mencari data dari kanan untuk mencari tahu tentang status pada barang, yaitu discount atau no discount. Jadi kita langsung saja memasukkan rumusnya, itu sama dengan lookup lalu right, lalu kita blok kode sel kode barang, lalu titik koma 4. Nah, 4 ini adalah jumlah karakter yang diambil dari kanan, yaitu 1, 2, 3, 4. Itu karakter dari kanan yang kita ambil karena di sini kita menggunakan rumus lookup right. Lalu tutup kurung, titik koma, tabel referensinya, lalu kunci Fn plus F4, titik koma, 2 ini sel kedua yang kita akan ambil, lalu titik koma lagi, 0, dan tutup kurung, enter. Klik 2 kali. Nah, sudah jelas di sini statusnya. Ada yang diskon, ada yang no diskon, seperti itu. Jadi seperti itulah penggunaan rumus lookup right. Selanjutnya saya akan mengerjakan praktek materi ke-7. Di sini sudah tertera tabelnya, kode pegawai, golongan, nama, dan kita akan mencari jabatan, gaji pokok, potongan gaji pokok, lalu jumlah potongan dan gaji bersih. Nah, di sini juga sudah tertera tabel referensinya, ada tabel gaji dan tabel potongan. Nah, keterangannya kita akan baca dulu. Yang pertama itu jabatan diisi menggunakan fungsi IF dan string mid. Jika ADM maka jabatan staf administrasi, dan jika TPD maka jabatan tenaga pendidik. Langsung saja kita di sini diminta menggunakan rumus IF sama dengan IF mid dengan string midnya, yaitu dari tengah, string tengah. Lalu kita blok sel kode pegawai, lalu titik koma 5. Nah, 5 ini adalah hitungan karakter dari kiri ke tengah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan kan kita menggunakan rumus mid atau tengah. Jadi kita ambil ADM dari kiri ke tengah. Lalu titik koma 3, yaitu 3 adalah jumlah karakter yang diambil. ADM itu sebanyak 3 huruf. Lalu tutup kurung sama dengan tanda kutip
ADM tanda kutip lagi titik koma tanda kutip staf administrasi tanda kutip titik koma tanda kutip tenaga pendidik tanda kutip tutup kurung enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jabatan para pegawai dengan menggunakan rumus fungsi if dan string if. Selanjutnya kita baca keterangan yang kedua, yaitu gaji pokok diisi menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel referensi adalah tabel gaji. Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari gaji pokok dengan tabel referensi, yaitu tabel gaji ini. Itu kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita blok golongan, sel golongan. Karena pada tabel gaji ini ada sel golongan yang kita akan mencari gaji pokoknya, lalu titik koma, kita blok tabel gajinya, dan kita kunci Fn plus F4, lalu titik koma 2, yaitu nomor kolom pada tabel referensi yang kita akan cari, itu gaji pokok 1, 2, itu gaji pokok. Lalu titik koma 0 dan tutup kurung enter. Klik 2 kali. Di sini kita sudah menemukan gaji pokok para pegawai dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah potongan diisi menggunakan rumus HLOOKUP dengan tabel referensi tabel potongan. Kita menggunakan rumus HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Lalu kita blok tabel golongan, titik koma, kita blok tabel referensinya dengan yaitu tabel potongan, dan kita kunci Fn plus F4, titik koma lagi 2, yaitu nomor kolom pada tabel referensi kedua. Yang kita akan cari yaitu potongannya 1, 2, yaitu potongan persentasenya. Titik koma lagi 0, tutup kurung enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan potongan untuk gaji pegawai dengan menggunakan rumus HLOOKUP. Sangat mudah. Selanjutnya untuk mencari jumlah potongan, gaji pokok dikali dengan potongan gaji sama dengan F3 dikali yaitu shift 8 dikali dengan potongan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jumlah potongan para gaji pegawai. Selanjutnya kita akan menghitung gaji bersih, yaitu gaji pokok dikurangi jumlah potongan. Jadi sama dengan gaji pokok dikurang jumlah potongan menghasilkan gaji bersih. Nah, gaji bersihnya ini adalah seperti ini. Jadi sekian saja praktek materi ke-7 dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.